Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk kita semua. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Halo semuanya, sekarang kita masuk ke subtema 2 pembelajaran pertama, yang bertajuk Indahnya Kebersamaan dalam Keberagaman. Di sini ada teks cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Gunung Lompo Batang. Teks ini bisa kita lihat juga dari buku paket halaman 64 sampai 65. Video ini bisa di-pause sebentar supaya kita bisa baca pelan-pelan. Boleh baca dari video atau kita buka buku kita dan baca dari buku. Nah, dari teks yang sudah kita baca tadi, kita bisa menemukan informasi dari setiap paragraf. Teks tadi berjumlah 9 paragraf, berarti ada 9 informasi yang bisa kita dapatkan. Di paragraf pertama, informasi yang kita dapatkan adalah Erang berencana balas dendam pada raksasa yang merenggut nyawa orang tuanya. Di paragraf kedua, Erang sering diejek teman-temannya karena tubuhnya yang kuntet. Kuntet itu maksudnya dia tidak tinggi ya badannya. Di paragraf ketiga, Erang berusaha mengenali kelemahan raksasa. Karena dia mau balas dendam, jadi dia harus mengenali ya kelemahan si musuhnya. Di paragraf keempat, informasi yang bisa kita dapatkan, Erang dan pemuda lain menyerang raksasa. Di paragraf kelima, raksasa marah dan menyerang. Di paragraf keenam, Erang melawan bahkan menghina raksasa. Di paragraf ketujuh, raksasa menelan Erang. Di paragraf ke-8, raksasa mati karena Erang menyerang dari dalam perutnya. Dan di paragraf terakhir, di paragraf 9, informasi yang bisa kita dapatkan adalah asal mula penamaan Gunung Lompo Batang. Nah, setelah membaca teks cerita rakyat tadi, sudah pasti kita juga menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya di pembelajaran sebelumnya. Nah, kita juga pasti sudah tahu perbedaan yang mencolok antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti atau pokok paragraf yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok itu berarti hanya ada satu kalimat di setiap paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan atau mendukung gagasan pokok dan biasanya lebih dari satu kalimat. Jadi dalam satu paragraf ada satu gagasan pokok dan banyak gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu yang menjelaskan dan menguraikan inti atau pokok dalam sebuah paragraf. Teks yang berjudul Asal Mula Gunung Lompo Batang tadi adalah salah satu dari sekian banyak cerita rakyat yang ada di Indonesia. Kalian pernah tidak membaca cerita rakyat Indonesia? Kalau sudah pernah, bisakah kalian menemukan informasi di dalamnya dan pesan yang ingin disampaikan penulis? Nah, di sini sudah rangkum beberapa cerita rakyat Indonesia dan pesan yang tertulis atau tersirat dalam cerita rakyat tersebut. Yang pertama ada cerita rakyat yang paling terkenal, yaitu Malin Kundang dari Sumatera Barat. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca adalah kita harus menghormati orang tua, khususnya ibu. Seperti yang kita tahu, cerita Malin Kundang ini menceritakan seorang anak yang tidak mengakui ibunya. Dia bersikap durhaka pada ibunya. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus menghormati orang tua, khususnya ibu kita. Dalam cerita ini mengkhususkan kita harus menghormati ibu kita. Yang kedua, ini juga tidak kalah terkenal, asal mula Danau Toba dari Sumatera Utara. Pesan yang tersirat yaitu
kita harus menepati janji yang sudah kita ucapkan. Jadi kita tidak boleh ingkar janji. Selanjutnya ada legenda batu menangis dari Kalimantan. Pesan yang ingin disampaikan yaitu kita harus menghormati orang tua kita, khususnya ibu kita. Nah, sama seperti Malin Kundang tadi, kalau ini versi perempuan, dan ini dari Kalimantan. Selanjutnya ada cerita dari Bali yang berjudul Asal Mula Selat Bali. Pesan dari cerita ini, kita tidak boleh serakah. Selanjutnya ada cerita rakyat berjudul Keong Mas dari Jawa Timur. Pesan yang ingin disampaikan adalah kita tidak boleh iri hati pada orang lain, oke? Nah, ini ada cerita rakyat dari Banten, asal mula Tanjung Lesung. Pesan yang ingin disampaikan yaitu kita harus menghormati peraturan atau hukum adat yang berlaku di sebuah tempat. Jadi kita harus turuti, hormati, tidak boleh bersikap seenaknya. Nah, di sini ada yang terkenal juga dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjudul Roro Jonggrang. Pesan yang ingin disampaikan yaitu kita tidak boleh berbohong dan kita harus juga menepati janji. Nah, ini juga kalian mungkin pernah dengar atau menontonnya. Cerita rakyat berjudul Bawang Merah, Bawang Putih dari Riau. Pesan yang ingin disampaikan kepada kita adalah kita harus bersikap baik dan menyayangi saudara kita. Lalu ada legenda Batu Kuwung dari Banten. Pesan untuk kita tidak boleh sombong dan kikir. Jadi kita harus rendah hati dan suka memberi. Nah, di sini ada juga dari Bengkulu yang berjudul Putri Serindang Bulan. Pesan untuk kita yaitu kita harus bersikap baik dan menyayangi saudara. Lebih tepatnya adik kita. Jadi kalau kita punya saudara, adik atau kakak, kita harus saling menyayangi. Oke, inilah rangkuman tentang cerita rakyat yang ada di Indonesia yang sudah kita bahas tadi. Tabel ini bisa kita lihat juga di buku paket tema 1 halaman 66. Di situ ada kolom yang masih kosong, kalian boleh isi dari video ini, oke? Nah, sekarang kita mau mengamati bunyi. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang alat musik tradisional dan cara memainkannya. Hayo, ada yang masih ingat tidak? Di antaranya ada angklung yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Lalu ada alat musik gong yang dimainkan dengan cara dipukul. Ada juga sasando yang dimainkan dengan cara dipetik. Beberapa alat musik itu ternyata lebih merdu saat dimainkan secara bersamaan dan menjadi sebuah harmoni musik yang sangat indah. Alat musik apa saja yang lebih baik, lebih bagus, lebih merdu, dan lebih harmonis jika dimainkan secara bersamaan? Di antaranya ada angklung, gendang, gamelan, taganing, suling bambu. Tabel ini juga bisa kita lihat dari buku cetak tematik 1 halaman 68. Silakan kalian isi kolom kosong di buku cetak tersebut dengan yang ada di video yang sedang kalian tonton ini. Oke? Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. See you.